Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia Banggai jauh manapun di sana, manapun di sana. Batamu lawan Adinda iman bidadara Semalaya iman bidadara Semalaya. Sayang sipatokaan matego gorokan sayang sipatokaan matego gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini dimulai dengan sebuah pepatah kuno, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Sebab kalimat singkat itu menyampaikan tentang pentingnya pendidikan untuk manusia dan kehidupannya. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan akal akan selalu menuntut kita betapapun berat yang harus dilalui. Inilah kami, kisah tentang bagaimana kami mampu memenuhi pepatah kuno itu dengan bangga riang gembira. Menempuh segala kesulitan demi pendidikan, jarang kita mendengar anak-anak harus berjalan melewati pematang sawah atau menaiki sampan demi sampai ke sekolah. Kondisi memprihatinkan itu memang tidak asing di negeri ini. Kebanyakan dari mereka yang terjebak dalam kondisi ini berat di daerah terpencil atau tertinggal. Lalu bagaimana dengan kami? Kenaikan, kami ada anak Ramang Tangaya. Kami hidup di pinggir salah satu kota megapolitan di Indonesia, Kota Makassar. Ya, kota yang masyhur dan digadang-gadang menjadi salah satu kota dunia. Namun, di pinggir hingar-bingar peradaban modern ini, ada langkah kaki-kaki kami kecil yang telanjang dan penuh lumpur untuk sampai ke sekolah.
kota, saya bisa ditanya. Kalau saya pergi ke kota, Bapak tinggal di mana? Di kampung Roma Tangga yang menaiki perahu. Itu di daerah mana? Itu di kota Makassar. Kenapa bisa masih ada di daerah di kota Makassar yang masih menaiki perahu? Lalu tidak percaya, silakan ke sana. Saya jawab seperti itu. Itulah beberapa wawancara dari bapak tersebut, bercerita tentang masalah. Saya merasa sedih melihat mereka. Walaupun kering, mereka tetap berjalan kaki. Mereka tetap jalan kaki ke sekolahnya, dan jalan yang mereka lewati ada yang berlumpur, ada yang tidak berlumpur. Meski musim kemarau, pasti tetap ada yang berlumpur. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada jalanan, sampan kami kendarai. Ya, sampan atau perahu tradisional adalah alat transportasi. Kami harus bergantian menjadi nahkoda, melewati sawah yang telah berubah menjadi danau. Di sisi yang hanya berjarak beberapa meter, dan aliran sungai yang permukaannya telah rata, dan permukaan air sawah yang telah kami lalui. Alasan mereka menaiki perahu di saat musim hujan seperti ini, pematang sawah yang mereka lalui sudah tidak nampak lagi, bahkan akan lebih berbahaya karena mereka dapat terjatuh di air ketika tergelincir, bahkan dapat menenggelamkan. Sekarang anak sekolah menggunakan pakaian yang berbeda setiap 2 harinya, tetapi ketika pakaian mereka basah, anak yang sendiri, anak yang kelas 2 SD, kalau bajunya sudah basah, sebab saat tiba di rumah mereka meminta untuk disetrika agar bajunya kering, karena ketika mereka tidak menggunakan pakaian yang sama, mereka akan dimarahi. Jadi kami maklumi. Itulah beberapa wawancara dari orang tua salah satu siswa tersebut. Agar tak berjumlah ke dalam banjir yang selalu datang beriring dengan hujan. Ketika anak-anak pulang dari sekolah, mereka mengeluh karena lelah mendayung dan sering terkena angin kencang, sehingga pernah salah satu perahu dari mereka terbalik. Hal itu yang mereka takutkan dan merupakan kendala bagi mereka. Apalagi ketika tidak menggunakan pelampung. Itu yang membuat saya takut, karena mereka masih kelas 1 dan kelas 2.
Mereka sulit mendayung ketika berlawanan dengan angin. Dan ketika hujan datang, mereka akan basah saat tiba di sekolah. Sampai di tepi danau, kami kemudian bergegas mendatangi sebuah sumur, dan disinilah kami membersihkan diri dan memakai seragam hingga sepatu setiap paginya sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Anak-anak di desa Ramang Tangaya lebih bersemangat dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah di luaran. Mereka bisa saja berpikir untuk tidak, walaupun sudah diberi kebajikan, mereka tetap datang ke sekolah. Begitulah dengan curhatan dari ibu sekolah tersebut.
Saya merasa yang bisa memberi bantuan anak-anak didik di sana. Kemungkinan difasilitasi dengan alat transportasi berupa perahu. Begitulah pendapat dari Bapak Kadis Makassar.